semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Nusanet ISP. Kali ini aku mau bawakan program yang namanya Did You Know? Oke, dari namanya aja udah menarik ya kan? Jadi di channel kali ini di Nusanet ISP kita akan bahas Did You Know All About ISP? Oke ya, jadi kita mulai dulu dari awal. ISP itu adalah singkatan dari Internet Solution Provider. Seperti yang kita tahu ya, dunia perkembangan teknologi informasi ini perkembangannya itu makin pesat setiap tahunnya ya kan, apalagi dengan adanya pandemi. Internet ini pasti dibutuhkan karena kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kenal, bahkan kerja, semuanya itu butuh internet. Ya kan? Nah, jadi karena itu nih kita mau bahas isu tentang Internet Solution Provider atau perusahaan yang biasa menyediakan layanan internet. Oke ya. Sekarang kita bahas dulu untuk perkembangan ISP sendiri. Nah, perkembangannya ada yang tahu nggak? Kira-kira di tahun berapa sih ISP itu pertama kali ada di Indonesia? Ayo, siapa yang mau tebak? Oke, jawabannya adalah tahun 1995. Oke, itu pertama kali ada ISP ada di Indonesia. Jadi kalau internet sendiri masuk di Indonesia itu tahun 90-an ya, 1990. Nah, nggak lama setelah itu di tahun 1995 masuklah atau berdirilah ISP pertama. Oke, udah kita bahas perkembangannya, udah kita bahas tentang ISP secara singkat lah yang banyak orang tahu. Kita akan bahas lebih mendalam lagi ini. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa sih fungsinya ISP? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kali ini aku mau bahas apa sih sebenarnya fungsi dari ISP. Ada dua. Yang pertama adalah hosting ISP, yang kedua adalah penyedia akses ISP. Apa sih hosting ISP dan penyedia akses ISP? Nah, kalau hosting ISP ini dia hanya fokus pada hosting internet. Nah, jadi gini, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan semua yang diperlukan untuk website maupun akses internet si konsumen. Nah, jadi biasanya sih kalau hosting ini lebih ke perusahaan besar ya. Lalu yang kedua nih, penyedia akses ISP. Nah, jadi gini, ISP itu perusahaan ini bukan hanya menyediakan layanan internet saja gitu, tapi juga kayak alat-alatnya seperti kabel-kabelnya, lalu juga serat optik. Nah, bahkan ada juga yang ISP yang menyediakan itu namanya Metro E. Oke, sampai segini udah ngerti? Nah, kalau tadi kita udah bahas fungsinya dan perkembangannya, kali ini ada yang tahu nggak sih gimana sih cara kerja ISP? Ayo, siapa yang tahu? Oke, aku akan menjelaskan ya. Sebenarnya simple sih. Cara kerja ISP adalah dengan menghubungkan satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Simple kan ya? Tapi nggak sesimpel itu. Oke, aku akan menjelaskan caranya itu secara singkat aja ya, biar mudah dipahamin. Caranya adalah dengan menghubungkan sebuah komputer pengguna atau gadget si pengguna lah ke dalam suatu jaringan dengan menggunakan alat tertentu. Nah, alatnya ini bisa berupa modem atau router. Oke, gimana? Udah pada ngerti kan? Udah simple banget loh itu aku jelasinnya. Oke, mungkin sekian dulu di channel kali ini tentang ISP. Mungkin kita akan jumpa lagi di channel ataupun video-video Nusanet ISP yang lainnya. Oke, bye-bye.